Kalau dokumentasi bisnis Kakak masih nyebar di mana-mana, please ayo kita bertobat. Karena kalau dokumentasi bisnisnya scatter, kerja tim Kakak juga jadi kurang efektif. Bayangin deh, berapa banyak waktu yang habis terbuang cuma gara-gara Kakak atau tim tuh nyari link atau dokumen atau proposal atau kesimpulan dari meeting minggu lalu. Terus juga bayangin kalau Kakak nanti onboard member baru, terus kan harus ngejelasin kan kayak produknya apa aja, cara kerjanya kayak gimana, terus juga pasti bakal menjawab banyak pertanyaan berulang yang sebenarnya semua bisa diminimalisir kalau Kakak punya dokumentasi yang lengkap dan jelas. Nah, karena itulah Meng bikin template company dashboard ini spesial buat Kakak, supaya Kakak bisa jadi punya gambaran gimana sih kalau misalnya kita bikin satu kantor digital yang isinya mengkompilasi semua dokumen bisnis, semua, track klien atau project di satu tempat aja, di Notion. Dan template ini memang bikin emang buat general banget ya, jadi entah itu tipe bisnis Kakak di service, di coaching, kreatif, atau mungkin Kakak jualan produk digital, atau produk fisik juga itu masih bisa pakai template ini. Karena secara fitur ini Meng bikin juga general. Yang pertama Kakak bakal dapat tim dashboard, ini isinya ada KPI, OKR, detail tim, juga perkenalan membernya di setiap tim tuh ada siapa aja. Terus juga ada project management. Di sini Kakak bakalan nge-track ya nanti kayak setiap project itu tugasnya ada apa aja, siapa yang ngerjain, deadline-nya kapan. Terus ada juga finance tracker, ada document library, ini yang Meng mention sebelumnya bakal ada kompilasi SOP, notulensi meeting, dan apapun. Terus juga ada CRM sederhana. Cuman disclaimer dulu, karena ini emang template-nya Meng bikin general ya, jadi dari segi fitur juga memang masih sederhana. Nah, Meng percaya kalau setiap bisnis pasti punya kebutuhan spesialnya masing-masing, jadi kalau Kakak nanti udah nyobain si starter kit ini dan ngerasa, "Oh, Notion kayaknya oke nih buat dikembangin lagi atau dibangun suatu database yang lebih kompleks mengikuti kebutuhan bisnis Kakak," itu boleh banget langsung saja hubungi Meng. Kita kita bisa diskusi ngobrol apapun, Meng bisa dikontak di Threads, LinkedIn, WhatsApp, dan manapun. Oke, terus juga di video kali ini Meng akan fokus untuk nampilin si ini ya, si company dashboard ini tampilannya kayak gimana, kita bakal run through bareng-bareng. Tapi di video-video berikutnya, Meng bakal pandu Kakak step by step caranya pakai template ini dari kosongan banget. Nah, kita mulai dari company dashboard-nya dulu. Ada apa aja sih di company dashboard ini? Yang pertama ada welcoming section, ya basic lah. Kakak bisa kasih ini kayak salam, terus juga kayak one liner bisnisnya bisa ditaruh di sini. Value company Kakak ada apa aja juga boleh taruh di sini. Terus turun ke bawah, ini ada company dashboard. Jadi di sini Kakak bisa ngelihat ada project aktifnya ada berapa, klien yang aktif berapa, terus income dan expense-nya tuh kayak gimana, alokasinya juga ada chart-chart juga. Oh iya, dan Meng dapat pertanyaan beberapa, apakah template ini bisa dipakai untuk yang Notion-nya masih paketnya free? Dan jawabannya adalah bisa banget, karena sebenarnya desain dari si template ini Meng bikinnya fokus untuk user yang free dulu. Cuman kalau misalnya Kakak nanti Notion-nya ternyata udah upgrade ke plan bisnis, nanti bisa ngelihat company dashboard. Jadi basically bedanya kalau Kakak free, ini dihapus aja gitu kayak dar gitu, hilang, kayak gitu aja. Tapi kalau dari secara fungsional, itu semua sama aja, nggak ada pengaruh mau Kakak plan-nya free atau berbayar, itu masih semua bisa pakai template ini. Terus turun ke bawah, di sini kita ada dashboard tim. Jadi setiap tim itu dia punya satu dedicated page yang isinya ada deskripsi, tanggung jawab, KPI, cara kerja, ini kayak kumpulan SOP di masing-masing tim. Terus juga perkenalan anggota timnya ada siapa aja. Kalau di sini marketing ada para kucing-kucing ini. Terus juga Kakak bisa nge-track di setiap tim itu ada OKR-nya apa aja, project yang lagi aktif dan udah selesai itu kayak gimana. Terus juga kompilasi dokumen di setiap kategori. Terus kembali ke dashboard. Nah, selain dashboard tim, kalau turun ke bawah lagi, kita akan menemukan section sedang aktif. Jadi basically di sini adalah semua project, OKR, dan tugas yang lagi aktif di periode itu. Di sini Kakak juga bisa ngecek ya si project-nya kira-kira statusnya, progresnya gimana, siapa yang handle, terus detailnya juga
udah Meng bikinin template kayak gini. Jadi nanti setiap kali Kakak bikin project baru, nanti akan otomatis ke-create template-template kayak gini yang bisa langsung Kakak isi aja. Seperti itu. Termasuk ada catatan log juga ya ini kalau mau summarize gitu. Terus di sini juga bisa nge-track tugasnya ada apa aja, apa yang udah selesai, dan kira-kira dokumen yang berkaitan sama project ini tuh ada apa aja. Terus untuk OKR juga sama, ada template-nya juga isiannya kayak gini. Dan juga bisa nge-track project apa aja sih yang ada di satu OKR ini. Lanjut di bagian bawah ini adalah tugas-tugas di periode ini. Jadi Kakak bisa ngecek nih dari tampilan kalender, ini ada nampilin setiap tugas itu deadline-nya kapan, terus kira-kira statusnya kayak gimana. Terus juga kalau misalnya di bagian sini, ini adalah semua tugas yang nggak ada deadline-nya atau belum belum ditentukan. Kalau misalnya Kakak nanti mau, nambahin tinggal kayak drag and drop aja kayak seperti ini, bisa dipindah-pindah juga atau bisa dipanjangkan misalnya cuma 2 hari, ya seperti itu bisa disesuaikan saja. Terus tampilan kedua, nah ini kan kayak kalender ya, mungkin Kakak pengen ngelihat mana aja sih yang belum dikerjain gitu, itu bisa langsung aja ke section ini, ke tab ini belum selesai dan di sini Ming udah kasih warna juga ya. Nah, warna ini menandakan kalau merah berarti dia deadline-nya udah lewat. Terus kalau misalnya kuning, deadline-nya itu dekat, kayak 3 hari sebelum deadline. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak ada warnanya, berarti dia adalah tugas-tugas yang deadline-nya lebih dari 3 hari gitu. Jadi masih panjang lah gitu. Lanjut adalah selesai, ini adalah semua tugas-tugas yang udah selesai dikerjakan. Cuma untuk sebagai tracker aja sih, untuk ngecek mana yang udah selesai dan mana yang belum selesai. Terus di bagian bawah ini adalah CRM. Nah, ini dia ngelis semua klien Kakak, termasuk di setiap klien itu ada detailnya juga, ada template-nya ya seperti ini, profil klien, terus juga konteks dan background, riwayat komunikasi, terus mungkin apa offer dan offer yang udah Kakak tawarkan ke kliennya gitu. Terus juga ada catatan tambahan. Terus ya bisa ngecek juga ya project untuk klien ini ada apa aja dan catatannya kayak gimana. Nah, untuk ini kan untuk tracker semua ya, kalau misalnya yang aktif nanti akan ada section barunya juga seperti ini. Terus kita naik ke atas, di sini ada 3 page baru. Yang pertama ini database OKR. Jadi kalau OKR dan project yang ada di company dashboard, itu tuh semuanya yang aktif aja. Tapi kalau misalnya Kakak mau ngecek yang udah selesai atau misalnya mau nge-planning untuk OKR atau project baru, nanti bisa ke page ini dan bisa dicek aja kayak gini. Ini ada 3 tampilan juga ya yang aktif, ini sama kayak yang di company dashboard, terus ada ngecek juga semua atau misalnya by timeline juga bisa. Untuk project juga sama, bisa ngecek semua seperti ini atau by timeline kayak gini. Seperti itu, kita lanjut ke finance tracker. Nah, untuk finance tracker, tampilannya seperti ini, Kakak bisa ngecek dashboard-nya, ada total income, expense, persebarannya juga, bisa dicek. Nah, ini bedanya ya kalau misalnya Kakak again, kalau misalnya Notion-nya free, ini paling nggak bisa diakses aja, tapi secara fitur semuanya masih bisa dipakai. Tidak ada perbedaan lah antara free atau yang berbayar. Terus di bagian bawah ini ada catatan income, jadi ini semua income bisa difilter berdasarkan bulan atau per kategori income-nya. Terus ada catatan expense juga seperti ini, tampilannya sama. Dan ini button pintasan kalau misalnya Kakak mau bikin income, nanti bisa diklik aja, seperti itu. Terus lanjut, kita ke semua dokumen. Nah, ini adalah kompilasi dari semua dokumen di company dashboard Kakak. Dan ini juga Meng udah bikinin beberapa kategori ya. Dan setiap kategori ini udah ada template-nya. Jadi misalnya kita ke report deh. Nah, kalau report, nanti Kakak bisa pilih aja report ini. Nanti akan otomatis ke create dan Kakak bisa langsung isi aja sesuai template yang udah Meng bikin. Atau kalau mau di-adjust juga feel free banget, bisa buat sebebas mungkin. Cuman ini kalau by default Meng emang udah bikinin template dari 5 kategori ini. Seperti itu. Oke, video kali ini selesai dulu di sini. Di video selanjutnya kita bakal coba pakai si template ini dari nol banget, dari gimana cara duplicate template-nya, apa aja yang perlu di setup, dan apa aja yang perlu di edit-edit atau diubah.
Seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.